Businessman Opinion. Presiden Jokowi kecewa kepada para kepala daerah yang lebih memilih anggarannya disimpan di bank dibanding dibelanjakan. Presiden mengungkap per kemarin dana Pemprov yang mengendap di bank mencapai 226 triliun, lebih besar dari bulan Oktober lalu yang hanya 170 triliun rupiah. Apa komentar Anda melihat tidak digunakannya dana Pemda ini? 6339160. Ya, tingkat kehati-hatian dari pemimpin daerah, baik gubernur, wali kota ataupun bupati itu yang menyebabkan salah satu penyebab tidak berani digunakannya dana yang tersimpan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Mungkin mereka khawatir nanti kalau terjadi penggelembungan atau markup, ternyata terindikasi dugaan-dugaan korupsi itu, tentunya mereka akan dipanggil oleh pihak terkait, dalam hal ini KPK dan instansi terkait. Yang kedua, dengan mengamankan di bank, tentunya kan mereka mendapatkan bunga. Nah, mungkin itu yang dinikmati untuk bisa memberikan, nggak tahu apa dananya digunakan untuk kepentingan institusi ataupun kepentingan daerah setempat. Jadi ini saya pikir yang menjadi pemikiran pemerintah daerah, kenapa mereka tidak berani untuk menggunakan dana tersebut. Padahal mungkin ada tingkat urgensi kepentingan yang mendesak di mana dilakukan, tapi tidak berani dilakukan karena faktor kehati-hatian tersebut, sehingga mereka tidak mengambil resiko untuk dipanggil pihak terkait. Saya kira demikian. Ya, menurut saya sih wajar ya dia, Pak Jokowi marah soal gini. Dia kan dari awal dikasih tahu itu kepala daerah atau minimal gubernur itu, wali kota dan sebagainya itu harus sudah kayak general manager, kayak GM di perusahaan swasta gitu. Dan kayak pegawai negeri lagi nggak bisa. Jadi kelola duitnya itu benar-benar harus profesional gitu loh. Tahu mengembangkan usaha apa di daerahnya, misalnya pariwisata, UKM dan sebagainya. Jadi ada gunanya berputar. Yang taruh di bank ya zaman dulu itu ngapain gitu, itu yang dimaksudkan gitu, kembangkan daerah masing-masing, dijual gitu loh, promosi dan sebagainya. Saya kira bagus dia kecewa karena dia nggak puas dengan kerja mereka gitu. Terima kasih. Itu yang kereta cepat Jakarta Bandung, kalau bisa Pak Jokowi jangan agu-agu. Itu kan tinggal 20 atau 30% lagi, ditulisin aja kalau bisa, bahkan sampai disambung sampai ke Surabaya. Kalau saya nggak tahu kalau di Indonesia bisa atau enggak ya. Kalau di negara lain kan katanya walaupun otonomi tuh dana-dananya kalau daerah itu nggak bisa membangun diambil sama pusat, digunakan oleh pusat untuk pembangunannya. Kalau bisa di Indonesia bisa seperti itu. Kalau memang bisa, sebaiknya kan Pak Jokowi tinggal 3 tahun lagi, ditarik aja daerah-daerah yang gubernur atau wali kotanya yang nggak bisa ngebangun, dananya diambil oleh pusat, digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Terus udah gitu rumah susunawa untuk yang miskin, dan proyek-proyek yang bisa membangun negara debu. Kalau begini terus Indonesia nggak bisa maju. Jadi sebaiknya apa dibikin satgas atau apa gitu untuk pembangunan nasional, tinggal 3 tahun lagi. Jadi saya harap Pak Jokowi bisa meninggalkan legasi yang bagus lah. Ini kembali lagi memberi masukan pada masyarakat. Tren pemimpin daerah kita ini sekarang ini masih yang populis saja. Perlu sekarang dilihat bahwa dicari pemimpin yang punya visioner. Di sini buktinya. Punya dana, punya ini, tapi tidak dipakai untuk mengembangkan kepentingan masyarakat. Itu ciri-ciri pemimpin yang hanya mengandalkan populis, hanya ingin melanggengkan dinastinya saja. Ini yang perlu masyarakat juga menyadari. Kedua, ya saya mohon Pak Jokowi melakukan investigasi. Kenapa dana itu diendapkan? Apakah diputar untuk kepentingan pribadi? Apakah itu? Saya yakin banyak modus di situ. Apalagi sekarang ini kan politik pengen berusaha bagaimana melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara ya. Perlu dicermati, angka 200 triliun itu kan sangat besar untuk masyarakat UKM. Kalau memang itu dikembangkan untuk mengekor masyarakat. Mohon dicermati Pak Jokowi, barangkali ada modus-modus di balik itu untuk yang tidak mengorbankan kepentingan rakyat ujung-ujungnya. Oke, makasih. Kalau saya punya pandangan pribadi ya, selama Jokowi ya, itu agak kurang keras, nggak berani pindah. Ya itulah, jadi pejabat daerah tuh anggapnya cuekin aja, ya nggak. Nah, coba kita lihat dulu zaman Ahok jadi gubernur, mana ada lurah capat lambat masuk kantor, nggak berani. Mereka takut, saya Ahok tegas, langsung pecat. Kayak zaman Orde Baru,
Nah, sekarang balik lagi penyakitnya sejak hati. Ya itulah kacau. Jadi manusia kasih kesempatan isiannya dikasih hati minta amplak. Nggak bisa, harus tegas. Bukti Tiongkok kok nggak tegas nggak bisa maju pemimpinnya. Semua harus tegas. Jadi, terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih ada dua hal ya. Yang pertama, para kepala daerah tidak bisa menggunakan anggarannya karena ketika perencanaan anggaran itu dibikin itu sekedarnya ada. Anggaran tahun lalu kemudian hanya dinaikkan sekian persen, tetapi proyeknya apa itu tidak jelas. Jadi underlying-nya tidak ada. Jadi itu anggaran cuma bikin dengan copy paste saja. Nah, dengan KPK yang sekarang begitu ketat mengawasi anggaran, tentu saja mereka takut. Daripada digunakan dan tertangkap, ya lebih baik mereka tidak gunakan. Nah, alasan kedua adalah karena mereka tidak punya keistimewaan yang dimiliki oleh Gubernur DKI, yang boleh menggunakan anggaran secara sembrono untuk apa saja, seperti bikin tanaman aneh-aneh di Monas yang akhirnya tanamannya nggak tahu hilang kemana, kemudian sekarang proyek penyerapan trotoar yang seadanya, bambu di Monas, segala macam proyek abal-abal yang dibikin yang kagak jelas, yang tidak tersentuh oleh hukum. Jadi kepala daerah lain tidak punya keistimewaan seperti itu. Mereka takut kalau salah menggunakan anggaran, mereka bakalan masuk ke penjara. Gitu, terima kasih. Itu kan disebutnya pemerintahan daerah. Nah itu seperti penelpon bilang ada dua kemungkinan, mungkin ada benarnya, dan DKI spesial. Tapi provinsi-provinsi yang lain yang mana? Yang ketertinggalan, apakah punya anggaran tapi nggak terpakai gitu, atau sama sekali justru mereka nggak kebagian anggaran gitu loh. Karena memperjuangkan untuk mendapatkan anggaran itu kan ke pemerintah pusat juga nggak mudah ya. Lalu yang kedua, ini juga belajar di pengalaman. Ini kan pemerintah pusat kan memegang kekuasaan kan sudah lebih dari satu periode. Artinya hal ini kan berulang. Sudah berulang, kenapa baru sekarang menyampaikan kekesalan atau tidak membuat satu kebijakan-kebijakan supaya daerah juga bisa lebih independen. Jadi bukan masalah selesai di marahnya, tapi kalau tahu ada masalah, coba bikin suatu statement yang lebih baik supaya anggaran itu benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Begitu, terima kasih. Pemerintah pusat harus mencari tahu motivasi kenapa dana itu tidak dipakai. Apakah memang ada tempat pembangunan? Karena kan masyarakat sudah ditarikin pajak untuk pembangunan. Kalau sudah susah-susah cari uangnya dan nggak dipakai, itu kan benar-benar merugikan masyarakat. Kita kehilangan waktu dalam pembangunan. Jadi mereka termasuk kategori pengkhianat itu. Terima kasih. Saya melihat ini Pak Jokowi ya, presiden kita itu sepertinya kehabisan akal nih. Karena ucapan ini saya pikir udah berulang kali. Tidak bisa memanfaatkan anggaran kepala daerah. Tahun lalu menjelang akhir tahun juga diucapkan. Kemudian satu lagi yang sering diucapkan, proyek yang dikerjakan kenapa mesti tunggu sampai akhir tahun? Lebih awal dieksekusi, itu juga pernah diucapkan. Dan kita lihat ternyata nggak terlalu berhasil. Faktanya Pak Jokowi sekarang kecewa dengan penyerapan anggaran ini. Ini sungguh ironi, Pak. Ini yang pejabat pemerintah yang terang-terangan sudah mendapat APBN nggak bisa memanfaatkan. Ironi sekali dengan kita pengusaha yang mesti cari uang setengah mati. Saya bisa berputar. Nah, terhadap hal ini, saya coba membagikan pandangan saya. Ini bagaimana supaya dibuatkan sistem reward dan punishment. Kalau memang kepala daerah tertentu nggak bisa memanfaatkan, yaitu diberikan punishment. Yang antara lain anggaran tahun depannya harus benar-benar dipotong. Kalau yang mampu mengeksekusikan, ya tentu dapat reward. Tapi ada satu juga yang kita mesti perhatikan, kalau ternyata kepala daerah tidak menggunakan anggaran atau tidak memenuhi target dan lain-lain, tetapi daerahnya bisa bertumbuh dengan investasi entah dari swasta dan lain-lain, itu juga harus dikasih reward supaya seimbang, ya kan? Untuk itu harus tegas, karena saya lihat Ibu Menteri Keuangan juga bingung, anggaran APBN negara tiap tahun naik.
Kalau nggak dikasih mau larikan kemana tuh anggaran? Tetap ada di daerah. Jadi itulah duduklah semua kementerian yang terkait, dan Pak Jokowi sekali ini harus tegas. Pakailah cara dia sebagai pengusaha untuk mengeksekusikan hari ini dan tidak ulang-ulang lagi setiap tahun ngomong itu terus. Bagus dong kalau dana tidak dipakai, berarti sudah terpenuhi loh untuk kebutuhan rakyatnya, untuk kesejahteraan rakyat di daerah masing-masing. Dan kepala daerahnya juga, mereka berpikir kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, buat apa mereka ngambil, nanti dibilang disalahgunakan, dibilang korupsi, ya kan? Buat apa dikejar-kejar kalau memang kebutuhannya tidak ada? Ya lebih baik alokasikan saja untuk pembangunan kita yang ada daripada kita ngutang-ngutang. Kok presidennya sampai ngejar-ngejar kayak begitu, menteri keuangannya kemana? Nanti yang ada ujung-ujungnya kalau dipakai berhutang lagi, rakyat kita menanggung lagi, si bayi yang baru melahirkan menanggung lagi bebannya. Jadi intinya kepala daerah sekarang ini sudah pada pintar semuanya, mereka tidak akan menggunakan dana kalau tidak perlu sama sekali. Jangan mentang-mentang Desember ini jadi mau dikejor-jorin ngabisin. Nanti ada lagi tikus-tikus yang ketangkap, apalagi KPK kita sekarang, aduh, kita menggantung siapa lagi? Ini Desember katanya mau dihabiskan jor-joran sebanyak itu, ya. Jadi intinya kepala daerah kita ini sudah baik lah, kayak ini untuk kesejahteraan rakyatnya. Tapi ya itu kembali lagi kayak bansos, jangan ada lagi korupsi, koruptornya. Kepala daerahnya apa, jangan sampai di ujungnya juga belum selesai. Jadi intinya bagus lah, rakyat mendukung lah, jangan dikejar-kejar lagi lah, apalagi udah mau Desember nih. Nanti ibaratnya kayak kita lihat pembangunan jalan nih, udah mau akhir tahun, jor-joran mereka, nggak tahu kerjaannya nggak bagus. Ya, jadi intinya bagus. Waktu mereka menyusun anggaran, berarti mereka minta uang, kan berarti mereka ada rencana kerja. Kalau mereka tidak menggunakan uang itu, berarti mereka tidak bekerja dong. Lalu buat apa mereka menyusun anggaran itu? Mereka kalau dibilang takut ditangkap, disangka korupsi, kalau mereka bersih, kenapa mereka takut? Itu kan cuma alasan. Mereka mau dibayar, terima gaji tapi tidak bekerja. Lalu uang yang ditaruh itu ada bunganya untuk siapa? Pak Jokowi harus tegas menindak semua orang yang tidak bekerja, terima gaji tapi tidak bekerja. Dan uang itu untuk apa? Anggaran yang sudah mereka minta. Saya tidak sependapat dengan Bapak yang perkomentarnya selalu nyalain pemerintah terus tuh. Jadi logikanya gini, kalau memang kepala daerahnya sudah jalan bagus, hasilnya bagus, pasti rakyatnya pasti kan bagus juga. Tidak ada yang kesusahan, tidak ada yang belum punya rumah, tidak ada yang belum punya listrik dan fasilitas infrastruktur lainnya, tidak ada yang jalannya rusak. Itu logikanya kan segampang aja sih begitu. Jadi kalau komentarnya ya masuk akal lah, kayak anak TK yang nggak punya pikiran aja, dia nggak punya dana, dikasih dana, giliran dikasih dana dipakainya ragu-ragu, nggak tahu apa. Itulah lambang dari sumber daya kita, kepala daerah kita ya memang sumber dayanya rendah begitu, berkok-kalingkong jadi pemimpin. Ya begitu, terima kasih. Dipersetujuin dengan alasan korup. Kepala daerah kita tahu kerjanya seperti apa, ngacunya mereka seperti apa. Justru mereka itu tikus-tikusnya. Jadi mereka taruh di bank mendapatkan bunga, kok cari enak, kali nanti dengan bank daerah. Itu tuh rahasia umum. Nah Pak Hendrik, Anda banyak baca literatur, kenapa Pak Jokowi marah dengan Anda tuh ngomong gratis lah yang dicontoh. Jadi memang kalau duit udah ada harus dibelanjakan supaya putaran ekonomi itu bagus. Jangan kayak komentar Hendrik, itu orang PKS kayaknya itu. Terima kasih. Sebaiknya di Indonesia itu ada dua sistem, jangan seperti sekarang otonomi bebasnya terlalu bebas ya. Jadi kalau yang penting-penting misalnya pembangunan infrastruktur buat rakyat, apalagi kayak jalan layang, jalan tol, terus rumah susun buat orang miskin ya, sebaiknya pemerintah pusat ambil alih lah. Kalau pemerintah daerah nggak bisa, anggarannya diambil oleh pusat yang membangun. Kalau nggak bakal beres-beres nih pembangunan di Indonesia ini.
saya punya hari ini komentar tentang bahasa. Walaupun saya sekolah bahasa Indonesia nggak tinggi, sebenarnya presiden nggak boleh bilang mengecewa. Dia harus diperintahkan tegas. Kalau zaman Soeharto kan gitu. Mungkin di tentara kali ya, diperintahkan. Nggak boleh bilang meminta bawahannya. Buat saya sih nggak tepat ya. Juga ada kata-kata seperti komentator, apa namanya, benar ya. Jadi saya bahasa Mandarin, saya juga banyak belajar. Cocok di mana kata-kata. Itulah sekian. Kan, kalau dulu kan memang penunjukan bahwa kepala daerah ditunjuk oleh presiden, kalau masyarakat pemilih ya wajar lah. Kalau kekecewaan itu disampaikan, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita tahu lah kapasitas kualitas dari kepala daerah kita ini saat ini juga rata-rata di bawah standar. Saya berani ngomong, rata-rata di bawah standar, kreativitasnya nggak ada, ya kan? Belum lagi yang kalau kita bicara teknologi, gaptek dan lain sebagainya. Saya ada beberapa lah kenalan kepala daerah benar-benar nggak punya kreativitas, nggak punya ide, nggak punya gagasan, plus gaptek. Ini persoalan tersendiri. Karena mereka nggak punya kreativitas, jadi mereka nggak ngerti mau ngapain. Contoh sederhana aja, di Tangerang Selatan, ya. Itu kotornya setengah mati, yang bersih paling ya di Bintaro. Tapi daerah pinggiran itu, kenapa sih nggak dijalankan program disiplin gitu ya? Cobalah, bikinlah disiplin dari satu daerah yang berdisiplin, tambah disiplin kebersihan, disiplin antri, disiplin waktu, ya kan? Dan disiplin lalu lintas. Canangkan gitu ya. Ini satu program yang sederhana, ringkas, dan membuat kita ini jauh lebih disiplin gitu. Coba lihat, ini kelemahan lah daripada pejabat-pejabat kita lah, pemerintah daerah. Terima kasih. Gini ya, yang pertama, kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat langsung. Jadi yang bisa kita cerdaskan adalah masyarakatnya. Jangan memilih kepala daerah yang seagama, tapi pilihnya yang berprestasi, yang memiliki kredibilitas, dan yang memiliki nasionalisme. Jadi bukan cita-citanya, visinya adalah jadi presiden, harus jadi pokoknya apapun juga nggak mau tahu. Jadi repot Mbak, contoh seperti pembangunan pasar Senen, mangkrak. Kalau untuk rakyat mangkrak, tapi kalau untuk golongannya dia seperti Formula E, itu lihat aja siapa yang ada di dalam yang bercokol di Formula E itu, panitia-panitianya. Aduh, ya kayak gitulah Mbak. Jadi repot negara ini. Karena apa? Sekarang gini, ada yang ngomong lagi katanya itu TGUPP-nya Jakarta. Katanya iya soalnya dananya terlambat, baru bulan 6 turunnya. Sekarang saya mau nanya, perusahaan aja Mbak, kalau misalnya kita berusaha tahun depan, sekarang kita harus sudah bicara tahun depan kita mau apa, menyediakan uangnya berapa. Kalau uangnya belum ada, bagaimana caranya? Bukan tunggu uang turun, baru rame-rame tender dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan lucu, itu bukan namanya kepala daerah. Terus ditambah lagi nanti ngomongnya katanya, Pak jangan KPK jangan nangkap, tapi ngomongin dulu. Kalau pada saat ngomongin terus dia ngomong, saya tuntut kamu. Mengamati Pak Jokowi kecewa dengan anggaran segitu banyak ya, 200 triliun simpan di bank. Ini karena programnya nggak pada jalan menurut saya. Salah satunya adalah ketakutan mengambil langkah, dan terutama adalah di pengadaan barang dan jasa. Ya, kalau zaman dulu mungkin pengadaan barang jasa nggak begitu ketat diawasi. Sekarang kan ada KPK dan lain-lain. Jadi setiap ketua tim pengadaan barang jasa itu sangat hati-hati. Salah-salah bisa terjerat dia. Nah, ini diperlukan keberanian menurut saya. Asal benar. Kalau nggak benar memang nggak ada yang berani itu. Tapi kalau benar, melaksanakan pengadaan barang dan jasanya dengan benar, ya tidak ada keperluan-keperluan pribadi maupun golongannya, itu
ini pengadaan barang dan jasa itu diproses melalui IPRA, ya, IPRA hukuman. Tipu, menipu, titipan itu udah susah itu ya, karena diawasi oleh seluruhnya, bukan hanya oleh KPK aja. Sehingga sekarang itu harusnya menjelang Desember ini kan anggaran terselat banyak, itu biasanya disimpan aja, nanti menjelang akhir Desember buru-buru dihabisin, sehingga pemeriksa mungkin tidak sempat memeriksa, termasuk KPK. Jadi ditetapkan waktunya. Jadi ini keberanian. Jadi kalau ada kepala daerah yang anggarannya habis, tidak disimpan di bank, saya yakin dia bekerja benar dan berani, tidak punya niat apa-apa. Kalau yang disimpan bank, anggarannya untuk pembangunan dan lain-lain, itu pasti dia punya ketakutan dan punya niat-niat yang tidak baik mungkinan. Demikian. Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya pemilihan dari kepala daerah dari awal itu salah satu tadi penelpon yang ibu tadi itu memang saya agak setuju ya. Pemilihan kepala daerah itu dulu yang pertama kali yang menjadi kunci gitu. Dimana kalau memang pada dasarnya dia memang ingin mengupayakan daerahnya menjadi maju, seharusnya anggaran itu pasti akan terpakai. Kalau dia nggak ada program kerja yang benar, karena beberapa contoh sebenarnya sudah bisa kita lihat, seperti dulu pemimpin seperti Pak Ahok, sekarang Pak Ganjar gitu ya, Ibu itu sebenarnya adalah contoh-contoh yang sudah jelas banget bahwa pimpinan-pimpinan kepala daerah yang benar-benar mengoptimalkan dia punya tenggang waktu kerjanya, dan hasilnya benar-benar dia berani publikasikan ke media atau ke publik gitu. Sedangkan kalau kita lihat dari pemimpin daerah ini rata-rata ya, saya kadang bingung tuh melihat kalau kita baca-baca di media tuh mereka bilang, aduh kan pemilihnya ganteng lah, cantik lah, loh. Masyarakat kita sendiri masih memilih kriteria-kriteria seperti itu, program kerjanya yang harus dilihat itu sih menurut saya ya. Ya, menurut saya sih memang kan kalau PNS mereka dari pendidikan PNS gitu ya. Lalu memang komersialnya tuh kurang kali menurut saya sih, sifat komersialnya. Pak Jokowi kan jadi bukan menurut saya ya, saya kan tinggal kan di perbatasan Bekasi lah ya, dekat Bekasi ya. Itu saya terus terang wah ya dengan Pak Jokowi itu, karena kan banyak tol gitu ya. Ini bukan ngomongin Jokowi sama siapa ya, tapi dibanding presiden-presiden lalu gitu ya, itu pembangunan tol ada yang mangkrak gitu kan. Itu dekat rumah saya kok itu. Lalu saya bilang wah, dulu memang ya kayak seperti ya presidennya tuh ya presiden yang militer lah bla 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 gitu ya. Nah kalau ketika udah masuk komersial yang seperti Pak Jokowi ini berpikir itu lebih baik menurut saya, tapi asal jujur ya. Jadi mungkin itu juga kali yang jadi masalah menurut saya ya. Pemimpin daerahnya tuh ya dari kalangan ya nggak komersial berpikirnya gitu. Jadi ya udah akhirnya nggak ngerti kali. Kalau lagi saya ya ada usaha ya, maunya kan ada uang, ayo kita jalanin sesuatu, jangan ngidepin gitu loh. Itu sih menurut saya karena faktor komersial kali ya faktor pemahaman itu kali strategisnya gitu. Makasih. Menurut saya ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap NKRI. Pejabat diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan dan pembangunan, membangun sarana dan prasarana. Kalau tugas itu tidak dijalankan, apalagi dengan sengaja, artinya dengan sengaja menghambat pembangunan. Menghambat pembangunan itu adalah musuh daripada negara. Mereka harus dihukum seberat-beratnya dan jangan diberi kepercayaan lagi. Terima kasih. Ya, bagi kepala daerah yang tidak menggunakan anggaran atau uang untuk pembangunan, itu mesti dikasih sanksi. Nah, seperti kita tidak bayar pajak, maksudnya kita telat bayar pajak. Kalau kita telat bayar pajak kan kita didenda. Mereka tidak menggunakan uangnya juga harus didenda juga gitu loh, dikenakan sanksi, harus dibikin peraturannya gitu. Makasih. Sebagai kepala negara harusnya memanggil semua pejabat yang berinteraksi langsung mengenai untuk anggaran daerah, seperti Menteri Dalam Negeri dan Gubernurnya duduk bersama-sama gimana cara yang cari solusinya, gimana supaya anggaran itu bisa digunakan dengan tepat dan sasaran untuk warga dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.